Pemirsa, korupsi, kolusi, dan nepotisme, tiga hal yang seringkali menjadi perusak tatanan negeri ini senantiasa tak pernah berhenti menjadi penghambat menuju Indonesia yang lebih baik. Sosok pemimpin KPK yang tegas dan berintegritas pun kini tengah dinanti akan dapat mengembalikan marwah lembaga dan tegas dalam memberantas rasuah. Lalu pimpinan KPK seperti apa yang dibutuhkan Indonesia pada saat ini? Pendeta Hendrik Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia akan memaparkannya untuk Anda dalam segmen Hikmah Siang. Pemirsa, di Indonesia permasalahan korupsi seperti tidak ada solusinya. Setiap saat selalu ada saja pejabat yang melakukan korupsi lagi dan lagi, baik dari jumlah kecil hingga jumlah yang luar biasa besarnya. Dan saat ini tengah terjadi pemilihan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Lantas sebenarnya calon pemimpin KPK yang seperti apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia? Kita akan bertanya sebenarnya capim KPK seperti apa yang baik di mata agama dengan Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, Pendeta Hendrik Lokra. Selamat siang, Bapak. Baik Bapak, di episode Hikmah Siang pada hari ini kita akan membahas kriteria calon pemimpin KPK yang baik di mata agama. Namun sebelumnya kita ingin membahas dulu bagaimana pandangan Bapak perihal pemberantasan korupsi saat ini di Indonesia, Pak. Ya, jadi yang pertama, kalau kita masih percaya kepada indeks persepsi korupsi, sebetulnya saya melihat data terakhir dari Transparansi Internasional, posisi Indonesia belum bergerak ke angka 50. Sekarang posisi Indonesia masih tetap di angka 34 dari 180 negara. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya pemberantasan korupsi atau komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia belum sungguh-sungguh dilakukan. Ya, jadi ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, apalagi kita tahu bersama pelemahan KPK yang adalah semangat dari dibentuk karena semangat reformasi 98 itu. Lembaga anti rasuah ini hadir di Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat sipil terhadap adanya sebuah keadilan dan jaminan terhadap masyarakat itu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Karena korupsi sudah menggerogoti sistem kehidupan kemasyarakatan kita, sehingga sangat diharapkan sebetulnya kehadiran KPK dalam rangka pemberantasan korupsi bukan sekedar jumlah OTT-nya, tetapi apa yang dilakukan dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia itu menunjukkan kemajuan. Tapi sayang sekali karena data dari Transparansi Internasional sejak 2018 itu masih di digit 34 dari 180 negara, sekarang masih tetap di posisi yang sama. Jadi Indonesia masih tetap bertahan di posisi yang sama dalam komitmen pemberantasan korupsi. Ini sangat disesalkan. Ini sebenarnya menurut Bapak penyebabnya apa, Pak? Hukumnya yang kurang keras terhadap pelaku korupsi atau bagaimana? Ada banyak faktor yang sebetulnya mempengaruhi indeks itu tidak bisa muncul karena ada faktor seperti misalnya impunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan bagaimana birokrasi maupun elemen-elemen pemerintahan yang juga tidak mendukung pemberantasan korupsi, komitmen pemberantasan korupsi, bahkan leadership kepemimpinan negara itu sangat mempengaruhi bagaimana komitmen pemberantasan korupsi, jaminan perundang-undangannya dan lain-lain untuk pembentukan sistem. Itu hal yang sangat penting. Kita tahu sendiri berbagai data menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan legislatif kita adalah sarang korupsi, dan bagaimana lembaga-lembaga eksekutif kita juga itu menjadi tempat persemaian korupsi yang masih sangat subur dewasa ini di Indonesia. Karena itu harapan untuk pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar apalagi sekarang kita ada di kondisi transisi pemerintahan yang sebentar lagi akan terjadi pergantian pada bulan Oktober, saya kira. Terus saat ini kan kita tahu ada pemimpin KPK, mantan pemimpin KPK yang juga terseret masalah penerimaan gratifikasi. Ini juga
masalahnya sebenarnya terletak di mana? Saya melihat bahwa yang paling penting itu kan dalam pemberantasan korupsi di mana saja, yang paling penting adalah soal edukasi kepada masyarakat, kepada penyelenggara negara, bagaimana pendidikan anti korupsi itu harus dibangun. Baru kemudian kita bagaimana penataan sistemnya, undang-undangnya seperti apa. Kita tahu bahwa dalam konteks seperti sekarang ini, undang-undang KPK itu tidak menjamin adanya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Nah itu waktu revisi terhadap undang-undang KPK itu kami juga ikut terlibat mendukung kawan-kawan yang sudah bekerja di KPK untuk menolak revisi yang sebetulnya substansinya itu melemahkan penyelenggara atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dalam melakukan mitigasi maupun penindakan terhadap masalah-masalah korupsi di Indonesia. Terus kemudian kita tahu kalau sampai sekarang RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan. Penting nggak sih untuk memberantas korupsi? Ya sangat penting karena kembali lagi leadershipnya seperti apa. Kalau leadershipnya punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, maka undang-undang yang membuka, yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana korupsi harusnya tidak dikunci, harus dibuka untuk bagaimana secara transparan, akuntabel itu dijamin oleh undang-undang. Jadi leadership yang kuat itu adalah leadership yang mampu memberi ruang terhadap akses perundang-undangan, akses terhadap keadilan dan proteksi kepada masyarakat. Terima kasih Bapak atas waktunya pada siang hari ini. Pemirsa, tadi adalah penjelasan dan juga harapan PGI tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan hanya tentang sosok calon pemimpin KPK, namun juga edukasi terhadap masyarakat, kemudian juga dari badan KPK-nya juga yang harus terus dibenahi untuk tentunya menjadi sebuah badan yang mampu memberantas korupsi di Indonesia hingga nantinya dapat mengayomi masyarakat untuk tentunya menjadikan masyarakat yang jauh lebih sejahtera dari saat ini. Dari Jakarta, Syah Al-Hadar Rifkiadi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.